Oke, selamat malam ya. Hari ini kita akan membahas tentang rencana pengajuan untuk hibah penelitian tesis atau magister dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud tahun 2023. Jadi adalah hibah tesis magister S2 ya. Kita akan mengajukan sekitar 5 proposal ya, sudah hadir di sini malam ini ada 4 mahasiswa yang akan menjelaskan tentang rencana proposal yang akan diajukan ya. Saya sebagai pembimbing akan tentu saja mensupport rencana tesis para mahasiswa semua ini. Kita dengarkan sekarang secara bergantian rencana proposal penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama dari Mas Muhammad Gifari Yusuf. Oke, silakan Mas Gifari. Iya, oke, baik, Prof. Saya share screen. Iya, udah terlihat ya untuk proposalnya. Hmm. Ya, jadi judulnya ini, Prof. Untuk analisis kebijakan keamanan kata sandi dengan standar ISO 27001 menggunakan metode NIST SP 830 di PT XYZ. Hmm. Latar belakang. Latar belakangnya, jadi kalau untuk kebanyakan website yang kalau dilihat eh, kayak kata sandinya tuh masih belum sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada secara internasional. Jadi untuk latar belakangnya juga bahkan ada yang dari survei Google bilang sebanyak 89 pengguna internet di Indonesia tuh kata sandinya lemah dan bahkan mudah ditebak. Justru karena itu, karena kata sandinya lemah dan mudah ditebak, maka seringkali terjadi adanya pelanggaran keamanan atau bahkan kebocoran data sehingga informasi data-data yang ada pada aplikasi dapat tersebar. Untuk ininya ada datanya untuk kayak perusahaan di Indonesia yang pernah mengalami kebocoran data. Ini ada 4 dari sejak 2017 sampai terakhir datanya itu 2021. Terus berikutnya jadi untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan sebuah kebijakan atau standar keamanan kata sandi yang sesuai dengan standar internasional, yaitu ISO 27001. Nah, dalam konteks di PT XYZ ini, karena dia bergerak di bidang platform game dan juga memberikan layanan digital, maka perlu adanya regulasi atau aturan tersebut. Untuk rumusan masalahnya, itu ada 3. Yang pertama ingin apa saja faktor yang menjadikan sebuah kebijakan kata sandi itu sesuai atau sudah memenuhi dengan standar ISO 27001. Terus yang kedua, bagaimana penerapan kebijakan kata sandi pada platform di PT XYZ. Dan yang terakhir, bagaimana menerapkan kebijakan kata sandi standar internasional tadi ISO 27001 pada platform di PT XYZ. Langsung ke Untuk ruang lingkup. ruang lingkup, objek penelitiannya itu di PT XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak bidang platform game dan layanan digital. Metodenya digunakan menggunakan metode analisis risiko keamanan informasi dengan menggunakan frameworknya NIST SP 830. Untuk model penelitiannya menggunakan model kualitatif. Jadi penelitiannya itu dilakukan dengan cara observasi dan juga mengumpulkan data dianalisis yang ada di perusahaan PT XYZ. Terus dari data tersebut dibuat dianalisis dan dikembangkan kesimpulan untuk memberikan rekomendasi kepada perusahaan. Terus untuk penelitiannya juga mengacu kepada standar ISO 27001 sebagai framework untuk evaluasi kebijakan kata sandi. Oke. Langsung metodologi ada nggak? Top 3 nih. Saya bikin bab 3-nya, metodologinya seperti ini, Prof. Ya. Rangka pikir. Jadi urutannya pertama studi literatur dulu untuk tentang mencari apa itu tentang kebijakan, standar, dan juga metodenya. Ya. Nanti tinggal ditambahin anu ya, Mas Gifari ya, tentang apa ISO 2701 dan juga NIST-nya tadi SP800 itu ya. Oh ya, oke, baik, Ditambahkan Prof. sebagai bagian dari metode penelitian. Nah itu udah bagus sih. Oke, very good. Bagus Oke. ini.
Thank you, Mas Gifari. Oke, baik. Terima Lanjut kasih, sekarang Prof. siapa? Mas Farhan. Oke, baik, Prof. Ini sudah terlihat ya. Ya. Jadi, selamat malam, Prof. Jarod dan juga teman-teman semuanya. Proposal saya ini dengan judul penggunaan metaverse sebagai new media dalam komunikasi politik. Langsung ke latar belakangnya itu, jadi latar belakang dari penelitian saya ialah dengan hadirnya metaverse itu membawa kesan ataupun dampak yang baru bagi manusia, karena dengan adanya metaverse itu kita dapat menghubungkan realitas yang ada di dunia dan juga eh, dan juga eh, ruang virtual yang ada di game melalui platformnya. Kemudian penggunaan metaverse untuk komunikasi politik ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Joe Biden pada 2020 lalu dengan menggait Fortnite untuk mempromosikan agenda politiknya, yaitu Build Back Better. Selain itu, penggunaan new media juga dalam pemilu itu digunakan oleh Presiden Nigeria pada waktu itu. Pada waktu itu new medianya ialah Facebook. Walaupun pada tahun 2015 itu sebenarnya Facebook di dunia itu sudah mulai bukan new media lagi, tetapi pada Nigeria saat itu merupakan sebagai suatu new media. Di Nigeria tersebut, Facebook itu menjadi populer dan juga digunakan di kalangan pemuda sampai pada tahun 2019. Kemudian, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Yoon and Rakor, itu saya mengutip dari VOA Indonesia, pada tahun 2019 itu sekitar 40% pemilih muda itu berpotensi untuk golput. Alasannya yaitu karena ketidakpedulian mereka terhadap pemilu dan juga kurangnya informasi. Kemudian saya mengutip juga dari Rizky Putra dan Nurholis, ini pada pemilu 2019 lalu itu pemilih pemula justru menjadi perhitungan bagi para calon karena jumlah pemilihnya yang relatif besar sampai dengan menyentuh angka 14 juta pemilih. Oleh karena itu, eh, pemilih muda ini merupakan suatu pasar yang baik bagi para politisi. Terlebih, pemilih muda juga lebih familiar dengan penggunaan teknologi, salah satunya media sosial. Sehingga dengan pemanfaatan metaverse dalam komunikasi politik, diharapkan dapat membawa hal baru yang menarik bagi pemilih muda. Dan juga visi misi kepemimpinan itu dapat dibagikan melalui platform baru yang lebih interaktif dan juga fleksibel. Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama adalah apakah metaverse bisa diterapkan sebagai media baru dalam komunikasi politik di Indonesia? Yang kedua ialah faktor apa yang dapat mempengaruhi penerapan metaverse sebagai media baru komunikasi politik di Indonesia? Yang ketiga ialah apakah diperlukan kebijakan dalam penggunaan ruang virtual untuk tujuan politik? Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah metaverse dapat digunakan sebagai media untuk komunikasi politik di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja nantinya yang dapat mempengaruhi penerapan metaverse sebagai media komunikasi politik di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kebijakan dalam penggunaan ruang virtual untuk tujuan politik. Ini beberapa manfaat penelitian ini. Yang pertama itu ini semuanya untuk stakeholdernya. Yang pertama untuk politisinya. Jadi diharapkan dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan komunikasi politik dengan memanfaatkan teknologi terbaru yang saat ini sudah muncul, yaitu metaverse. Untuk pemerintah, Oke, melalui langsung ke penelitian ruang lingkup. ruang lingkupnya ini, dalam membatasi penelitian ini, maka pembahasannya metaverse itu hanya untuk keperluan komunikasi politik di Indonesia. Oke. Metodenya ada nggak? Metodenya belum dimasukin, Oh, Prof. ya, ya. Bagaimana untuk bikin namanya metaverse tadi ya? Nanti Ya, tambahkan sedikit ya metodenya ya. ya, nanti akan Oke, saya tambahkan, Prof. baik. Thank you. Baik. Bagus nih Mas Terima Farhan kasih, ya. Prof. Lanjut Mas Ahmad Ilham.
Iya, saya izin share screen, Prof ya. Ya. Ya, selamat malam Profesor Jarot dan teman-teman sekalian. Untuk proposal saya yang berjudul Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kota Depok pada tahun 2023. Selanjutnya, untuk latar belakangnya, belum lama ini telah terjadi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu anak pegawai pajak eselon 3. Tidak hanya itu, dari kasus itu terkuak juga kalau pegawai pajak eselon 3 ini memiliki banyak harta kekayaan yang belum didaftarkan. Selain itu, harta kekayaan yang dimiliki juga cenderung tidak normal nominalnya jika dibandingkan dari gaji dan tunjangan yang ia peroleh. Selanjutnya, kalau menurut Fitriani dan Wihanus ini, sistem informasi manajemen sendiri merupakan sistem perencanaan bagi pengendalian internal dalam bisnis yang terjadi atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen yang bertujuan untuk memecahkan beragam masalah bisnis meliputi pelayanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Dan menurut Subtami dan rekannya, kinerja pegawai sendiri merupakan hal yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi terhadap organisasi yang antara lain termasuk kualitas output, jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja, serta sikap korporatif. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat mencegah kasus-kasus yang serupa terulang kembali dan juga dapat memajukan kinerja dari Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Selanjutnya, untuk rumusan masalah sendiri, kinerja pegawai pajak sendiri merupakan aspek yang penting untuk kelangsungan perusahaan atau mitra yang sedang berjalan. Karena dengan kinerja pegawai yang baik, diharapkan akan berbanding lurus dengan kinerja perusahaan tersebut dalam mengelola usahanya. Sedangkan kalau kinerjanya menurun, otomatis kinerja dari perusahaan tersebut juga akan menurun dan akan berakibat ke integritas dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem informasi yang akan diberikan akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja pegawai pajak. Permasalahan yang diliti berupa yang pertama, apakah dengan adanya sistem informasi manajemen yang baik pada pegawai Direktorat Jenderal Pajak akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai pajak. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan sistem informasi manajemen untuk meningkatkan kinerja dari pegawai pajak itu? Selanjutnya, di manakah peran sistem informasi manajemen dalam meningkatkan kinerja pegawai pajak itu? Selanjutnya Oke, ada, langsung ke ruang lingkup. oh baik Prof. Kalau ruang lingkupnya, yang perlu diperhatikan penelitian ini sebatas mempengaruhi sistem informasi manajemen terhadap kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berada di Depok. Oleh sebab itu, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan mengambil objek penelitian berupa para pegawai DJP yang bekerja di Kota Depok. Oke. Kurang lebih seperti itu. Metodenya ada. Bagaimana mengukur kinerjanya? Kalau untuk metodenya belum saya masukin. Belum ya. Nah, nanti Iya. cari ya. Iya, Cari ntar yang modelnya apa deh untuk mengukur kinerja di DJP itu ya. ya, baik Prof. Oke, good. Thank you. Lanjut sekarang Mas siapa? Rahman. Mas Rama ya. Oke, baik Prof. Terakhir berarti. Ya, saya share screen izin. Nah, di sini untuk proposal yang saya buat, saya samain sama yang Oh, sudah jadi substansial. ini ya. Oke, bagus. Iya. Nah, jadi kemarin sempat bingung yang dipakai yang ini apa yang binus. Jadi saya coba pakai ini dulu, soalnya di dalamnya kan Boleh, ada boleh. metodologi juga.
Jadi gini untuk ringkasannya. Jadi di sini judul yang saya ambil itu penerapan perlindungan data pribadi ya, berdasarkan UU nomor 22 tahun 2022 atau biasa disebut dengan PDP, perlindungan data personal. Nah, jadi di sini latar belakangnya apa? Latar belakangnya kan karena bisnis itu terus berkembang dan pada akhirnya informasi itu pasti cepat bertukarnya. Nah, di sini ketika informasinya cepatnya tukarnya cepat, otomatis biasanya data pribadi yang ada dalam pertukaran cepat itu tadi bocor. Nah, dan di sini pemerintah udah proaktif juga untuk menyediakan hal-hal resiko seperti itu dengan adanya UU nomor 27 tahun 2022. Nah, jadi urgensinya apa di sini? Urgensinya seperti yang saya jelaskan di atas, kita pengen tahu sebagai peneliti seberapa sering sih data sensitif itu tadi lalu lalang di traffic dan seberapa banyak sih data sensitif itu tadi ada di trafficnya PT SIP ini tadi. Nah, jadi untuk outputnya nanti apa? Untuk outputnya tadi meliputi rekomendasi ya tentang perlindungan data pribadi di PT SIP ini tadi sesuai dengan UU nomor 27 tahun 2022. Di rekomendasi itu ada mulai dari analisis, terus pelatihan nanti kepada karyawan, gimana cara melindungi datanya, sampai dengan nanti ada pencegahan yang dilakukan dalam sisi infrastruktur di PT SIP ini tadi. Gitu untuk latar belakangnya. Nah, di sini ada diminta untuk pendahuluan ya, mulai dari latar belakang, pendekatan pemecahan masalah, sampai dengan roadmap. Nah, ini saya samain sama yang ada di apa namanya di lecture note, di outline. Jadi seperti yang saya sempat jelaskan dan udah saya ringkas di atasnya tadi. Nah, kemudian di sini saya juga udah ada rumusan masalah dan tujuan manfaat. Ini saya jabarkan dari apa yang saya ringkaskan tadi. Nah, itu kita pengen tahu gimana mengklasifikasi, terus kita pengen tahu perlindungan data sensitif itu gimana di milik customer SIP, sama nanti cari tahu apakah ada sistem sih untuk menerapkan PDP ini tadi. Tujuannya itu buat ngasih tahu gambaran seberapa banyak sih informasi pribadi yang lewat berlalu Oke, layang. ada metodologinya nggak? Terus untuk metodologi, Pak. Nah, Mm-mm. jadi di sini saya sempat di outline saya sempat nulis beberapa. Nah, Mm-mm. jadi nanti saya metodologinya gimana? Nanti saya buatin kerangka pikir buat research yang akan dilakukan. Nah, terus di dalam kerangka pikir itu nanti akan disediain buat interview ya langsung kepada beberapa stakeholder yang ada di PT SIP ini tadi. Buat apa? Buat mengetahui data apa sih yang mereka simpan, data apa sih yang mereka nggak tahu, dan gimana sih caranya data itu lalu lalang dari satu orang ke orang yang Oke, lain. Sama sampai nanti jadwalnya sudah ada ya jadwalnya ya. jadwalnya sudah saya sempat Oh, draftin, baik, baik. cuma ini sempat bingung, ini masih 6 bulan ya, Nanti soalnya mulainya ini kan sampai Desember. Jadi mulai jangan betul. bulan 1, mulainya dari bulan bulan 6 lah, bulan 6, bulan 7. Oh, berarti ini lebih ke Sekarang sudah Januari bulan 5, Februari gitu ya? bulan 4. Bukan, Nah, enggak, bukan. enggak. Ini Oke, memang oke, baik, Pak. agak telat ini mulainya, tapi tetap harus selesainya Desember. Hmm, Oke, baik, nggak Pak. Kalau apa-apa. begitu nanti saya Ya adjust udah, nanti lagi. diperbaiki ya. Nah, Ah, oke, nih bagus nih punya Mas Rama nih. Tolong yang lain dibikin kayak gini bisa ya? Nah, biar bisa bantu saya, jadi biar lebih cepat ya. Bisa, Oke, Prof. bisa ya. Kalau bisa besok pagi udah jadi kayak punya Mas Rama gini, nanti saya tinggal upload sama masukin data-datanya itu. Oke ya, oke, siap, bisa Prof. ya. Eh, nanti saya akan buatkan OneDrive ya. Kita simpan di situ aja OneDrive aja ya untuk bimbingan tesis dan juga untuk hibah dikti ini. Gitu ya. Jadi supaya lebih mempermudah kalau kita email satu-satu kan agak susah ngaturnya. Nanti akan saya buatkan OneDrive ya. Punya OneDrive semua kan ya? Dari Binus ya, ada ya. Ada, Prof. Jadi silakan Ya, ada ditaruh Prof. situ ya proposalnya ya. Sama proposal tesis dan juga proposal hibahnya taruh situ aja. Nanti saya bikin foldernya. Oke, karena waktunya udah mau habis ini Zoom-nya. Terima kasih semua para mahasiswa supportnya ya. Kita sepakat untuk mensubmit 4 proposal ini ya. Nanti kalau ada teman masih satu lagi masih bisa nih. Saya kan masih bisa sampai 5 nih ya. Jadi kalau ada yang mau masuk satu lagi masih bisa saya tampung. Sementara yang 4 ini kita sudah
oke ya, jadi masuk semua ya. Mudah-mudahan bisa diterima ini, dapat 30 juta untuk untuk tesis mahasiswa semua. Oke, terima kasih dan saya tunggu besok pagi ya proposal seperti yang tadi dibuat Mas Rama Agastya. Oke, terima kasih, selamat malam dan sampai ketemu lagi. Thank you, bye. Baik. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Terima Prof. kasih, Prof. Malam.